kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Kota Medan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Rizky Indra Pratama. Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Desember 2024. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancarannya sidang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kota Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Rizky Indra pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan kepada terdakwa untuk duduk di tempat yang disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara adalah penasihat hukum? Iya, benar Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara hukum terdakwa akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baik, apakah saudara sudah mengerti dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah terdakwa sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah mau melakukan pembelaan? Betul Yang Mulia. Silakan penasihat hukum pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Indra adalah seorang warga biasa tanpa riwayat kriminal dan selama ini dikenal sebagai pribadi yang tenang. Tuduhan bahwa ia melakukan pembunuhan berencana adalah tidak berdasar karena tidak ada bukti konkret yang mendukung adanya rencana terlebih dahulu dalam tindakan yang didakwakan. Pertama, mari kita lihat saksi-saksi yang telah dihadirkan. Saksi mengaku bahwa hanya mendengar suara pertengkaran dan melihat klien saya memegang benda tajam. Tetapi tidak ada saksi yang secara langsung menyaksikan Indra melakukan penusukan. Asumsi tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang kedua, terkait sidik jari terdakwa pada pisau, Andi Indra telah menjelaskan bahwa ia menyentuh pisau tersebut setelah Parman menjatuhkannya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Indra membawa pisau tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pisau itu adalah alat untuk pembunuhan berencana menjadi lemah. Yang ketiga, unsur perencanaan sama sekali tidak dapat dibuktikan. Tuduhan pembunuhan berencana harus didukung oleh bukti adanya persiapan matang seperti catatan, komunikasi, atau tindakan yang menunjukkan rencana. Dalam kasus ini, jaksa tidak dapat menghadirkan bukti semacam itu. Sebaliknya, kejadian ini adalah pertengkaran yang spontan, di mana Indra bertindak karena situasi yang tidak terduga. Yang Mulia, dalam hukum pidana, prinsip utama adalah lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dalam kasus ini, dakwaan terhadap saudara Indra memiliki terlalu banyak keraguan.
Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 338 KUHP. Demikian pembelaan ini saya sampaikan, semoga keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, kami tetap berpegang pada keyakinan bahwa terdakwa Rizky Indra Pratama telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP. Fakta-fakta menunjukkan terdakwa membawa pisau. Sidik jarinya ditemukan pada senjata tersebut dan saksi melihatnya melarikan diri dengan tangan berdarah. Bukti-bukti ini jelas mendukung adanya niat dan perencanaan. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Tuntutan ini kami ajukan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Demikian tuntutan kami, Yang Mulia. Sidang dilanjutkan dengan kesaksian para saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kepada saksi, dipersilahkan duduk di kursi saksi. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah benar saksi bernama Aisyah berusia 20 tahun dan bekerja sebagai tukang bakso? Iya Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum Anda dimintai keterangan Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong memberikan keterangan sesuai kebenarannya. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa sebagai tetangga saya. Sudah berapa lama Anda mengenali terdakwa? Sudah 2 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Ia seorang mahasiswa Universitas Medan dan dia adalah orang dengan pribadi yang tenang. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Malam itu saya mendengar seperti suara pertengkaran di dekat gang rumah saya. Ketika saya mendekat, saya melihat terdakwa dan korban sedang bertengkar. Kemudian saya melihat terdakwa memegang sesuatu seperti pisau. Lalu korban pun terjatuh. Apakah Anda yakin itu adalah terdakwa? Iya, saya yakin. Baik, terima kasih atas saksinya. Saudara penuntut umum, apakah sudah cukup? Belum Majelis Hakim. Saya ingin mendatangkan satu saksi korban lagi. Baiklah, silakan. Kepada saksi dipersilakan untuk duduk di kursi saksi. Apakah saksi sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Apakah benar saksi bernama Kaisa Novia, berumur 20 tahun dan bekerja sebagai penjaga warung? Benar Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong memberikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya tidak mengenal sama sekali dengan terdakwa karena saya adalah warga baru
di tempat terjadi. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Saya sedang menutup warung ketika mendengar teriakan. Ketika saya menoleh, saya melihat terdakwa berlari dari arah gang dengan tangan seperti darah. Apakah Anda melihat korban saat itu? Tidak, saya hanya melihat terdakwa, tapi keesokan harinya saya melihat ada jejak darah di gang. Izinkan saya memberi pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa cairan di tangan terdakwa adalah darah? Ya, saya yakin. Apakah Anda memeriksanya secara langsung? Tidak, tapi warnanya sangat mirip. Bisa jadi itu hanya cairan lain. Anda hanya menduga, bukan? Mungkin saja. Terima kasih yang mulia, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut, apakah ada tuntutan yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus pembunuhan yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasehat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik yang mulia, terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat yang mulia, kami tetap pada pendirian bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan niat dan perencanaan oleh klien kami, Indra. Sidik jari pada pisau tidak membuktikan bahwa ia adalah pelaku, dan saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penusukan. Prinsip in dubio pro reo mengharuskan keraguan berpihak pada terdakwa. Tidak ada dasar kuat untuk menyatakan ini sebagai pembunuhan berencana. Kami memohon agar klien kami dibebaskan dari dakwaan pasal 338 KUHP atau diberikan putusan yang lebih ringan. Demikian pembelaan terakhir kami yang mulia. Terima kasih. Baik, saya sekarang akan membacakan putusan final. Kepada terdakwa dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Rizky Indra Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan terhadap korban. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang disesuaikan dengan pasal 338 KUHP mengenai pertikaian dan pembunuhan terdakwa Rizky Indra Pertama ditetapkan sebagai sanksi hukuman selama 10 tahun 7 bulan penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar tetap di dalam tahanan. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan pada hari Rabu 11 Desember 2024 oleh kami, saya Mas Renatasya selaku Hakim Ketua, Asya Adhara Rangkuti sebagai Hakim Anggota 1, Kaisa Ayu sebagai